Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadila. Malam ini saya akan menjelaskan tentang Python yang berjudul Machine Learning dengan bahasan topik seperti pemahaman machine learning, hubungan antara machine learning dengan AI, algoritma machine learning, praktikan membuat program dasar menggunakan AI. Apa itu machine learning? Machine learning atau ML adalah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer berjalan dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. ML menjadi jantung dari banyak inovasi modern, seperti sistem rekomendasi, pengenalan suara, hingga kendaraan tanpa pengemudi. Di sini ada contohnya: prediction acquisition, deep learning, automation, learning tools, size of training data. Ini adalah contoh-contoh gambarnya. Nah, pengertian machine learning. Machine learning tanda kurung ML atau pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar dan meningkatkan performanya secara otomatis dari pengalaman data tanpa perlu diprogram ulang secara eksplisit untuk setiap tugas tertentu. Dalam pengertian yang lebih sederhana, machine learning memungkinkan komputer atau mesin untuk belajar dari data yang diberikan, mengidentifikasi pola, kemudian mengambil putusan atau melakukan prediksi berdasarkan data tersebut. Semakin banyak data yang dipelajari, maka semakin baik dan akurat pula sistem dalam menjalankan tugasnya. Contoh penerapan machine learning di kehidupan sehari-hari. Untuk aplikasi, contohnya ada Netflix, yaitu bagaimana ML bekerja. Memberikan rekomendasi film berdasarkan histori tontonan kamu. Selanjutnya ada Google Maps, memprediksi kemacetan berdasarkan pergerakan penggunaan lain. Instagram atau TikTok, menampilkan konten yang disesuaikan dengan minat kalian. Bank, mendeteksi transaksi yang mencurigakan secara otomatis. Email, menyaring spam dengan mengenali pola dari email-email sebelumnya. Cara kerja machine learning. Machine learning ML adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan mengambil keputusan atau membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Lalu bagaimana sebenarnya sistem machine learning bekerja? Secara garis besar, machine learning bekerja melalui proses bertahap, mulai dari pengumpulan data, pelatihan model, hingga menghasilkan prediksi, sama seperti manusia yang belajar dari pengalaman ML, belajar dari data masa lalu. 2. Hubungan antara machine learning dengan AI. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang memungkinkan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia, AI,
memungkinkan sistem untuk melakukan tugas-tugas kompleks seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemahaman bahasa alami, serta pengenalan pola. Lantas, machine learning atau pembelajaran mesin adalah salah satu sub-bidang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan teknik yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan performa secara otomatis tanpa diprogram secara eksplisit. Dengan kata lain, machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence. ML menyediakan metode yang memungkinkan sistem AI untuk memperoleh pengetahuan dari data histori dan pengalaman. Melalui proses pelatihan atau training, model machine learning mampu mengenali pola, membuat prediksi, serta menyesuaikan diri terhadap data baru secara mandiri. Adapun perbedaan utama antara AI dan ML adalah bahwa AI mencakup berbagai pendekatan untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk sistem berbasis aturan, rule-based system, sistem pakar expert system, pemrosesan bahasa alami natural language processing, dan lain-lain. Sementara itu, ML lebih spesifik dalam hal bagaimana mesin memperoleh pengetahuan melalui analisis data. Definisi Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu menjalankan tugas-tugas yang secara umum membutuhkan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari AI adalah mengembangkan teknologi yang dapat meniru cara berpikir, belajar, beradaptasi secara menyelesaikan masalah sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Sistem AI dirancang untuk dapat, di antara lainnya, mengamati dan memahami lingkungan persepsi. Yang kedua, menganalisis data dan membuat keputusan. Penalaran. Yang ketiga ada belajar dari pengalaman atau data. Pembelajaran. Yang keempat, merespon terhadap situasi tertentu secara otomatis. Reaksi cerdas. Selanjutnya berinteraksi dengan manusia melalui bahasa alami. Natural language. AI mencakup berbagai bidang seperti di antara lain seperti machine learning, pembelajaran mesin, natural language processing, NLP, pemrosesan bahasa alami, computer vision, penglihatan komputer. Yang keempat, expert system dan robotik. Definisi machine learning atau ML. Machine learning atau ML, pembelajaran mesin adalah salah satu cabang dari artificial intelligence atau AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model komputasi yang memungkinkan sistem untuk belajar secara otomatis dari data yang tersedia tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas tertentu. Machine learning memungkinkan sistem komputer untuk menganalisis dan mengenali pola dalam data. Yang kedua, membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data histori. Yang ketiga, meningkatkan kinerjanya seiring bertambahnya data atau pengalaman. Proses dalam machine learning.
melibatkan sejumlah langkah termasuk pengumpulan data, pemusahan data, pelatihan model, pengujian serta evaluasi, dan peningkatan model secara berkelanjutan. Machine learning umumnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu supervised learning, pembelajaran dengan data berlabel. Yang kedua, unsupervised learning, pembelajaran dengan data tidak berlabel. Yang ketiga, reinforcement learning, pembelajaran melalui umpan balik berupa hadiah atau hukuman. Hubungan NCL atau ML dan AI. Machine learning ML memiliki hubungan yang sangat erat dengan artificial intelligence atau AI. Karena ML merupakan salah satu pendekatan utama dalam mewujudkan sistem cerdas dalam bidang AI. Dalam struktur hierarki, machine learning merupakan sub-bidang dari artificial intelligence. AI merupakan bidang ilmu yang lebih luas, yang mencakup seluruh metode dan teknologi yang bertujuan untuk membuat mesin atau sistem mampu meniru perilaku cerdas manusia, seperti berpikir logis, mengambil keputusan, memahami bahasa, dan belajar dari pengalaman. Salah satu pendekatan paling efektif untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan algoritma pembelajaran dari data, yaitu machine learning secara NCL. Antaranya ada AI. AI adalah tujuan, yaitu menciptakan sistem yang mampu bertindak secara cerdas. ML adalah metode, yaitu alat atau teknik yang digunakan agar sistem dapat mencapai kecerdasan tersebut melalui proses pembelajaran otomatis dari data. Yang ketiga, algoritma machine learning. Algoritma machine learning adalah seperangkat metode matematis dan statistik yang dirancang untuk memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali pola, serta membuat keputusan atau prediksi tanpa harus diprogram secara eksplisit. Algoritma ini menjadi inti dari sistem pembelajaran mesin karena menentukan bagaimana model belajar dari data serta bagaimana kinerjanya dalam menggeneralisasi terhadap data baru. Secara umum, algoritma machine learning dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama berdasarkan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Ditanya supervised learning. Supervised learning adalah algoritma pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan dataset yang sudah berlabel. Artinya setiap data input memiliki label atau output yang diketahui, sehingga model dapat belajar dari hubungan antara input dan output tersebut. Contoh dari algoritma supervised learning di antaranya linear regression digunakan untuk memprediksi nilai kontinu seperti harga rumah. Logistic regression digunakan untuk klasifikasi binary seperti spam atau tidak spam. Ketiga, decision tree dan random forest digunakan untuk klasifikasi atau regresi berdasarkan pemetaan fitur. Yang keempat, support vector machine (SVM) digunakan untuk klasifikasi margin maksimum. Yang kelima, Knowledge Neighborhood atau KNN
mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan data latih. Unsupervised learning. Unsupervised learning digunakan ketika data tidak memiliki label. Tujuannya adalah untuk menemukan pola tersembunyi, struktur atau kelompok dalam data tersebut. Contoh algoritma unsupervised learning. K-means clustering mengelompokkan data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan fitur. Yang kedua, hierarchical clustering membentuk struktur pohon dari kelompok data. Yang ketiga, principal component analysis atau PCA, teknik redukasi dimensi yang mengekstraksi fitur utama dari data. Juga reinforcement learning. Reinforcement learning atau RL adalah salah satu jenis pendekatan dalam machine learning di mana satu agen belajar untuk membuat keputusan yang optimal melalui proses trial and error dengan cara berinteraksi langsung dengan lingkungan environment. Dalam pemrosesannya, agen akan memperoleh umpan balik berupa reward atau penghargaan atau penalti hukuman atau atas tindakan yang diambil dengan tujuan untuk memaksimalkan total rewards jika panjang. Cara kerja reinforcement learning. 1. Agen memulai dari suatu keadaan awal, stage. Kedua, agen memilih suatu tindakan berdasarkan polisi saat ini. 3. Lingkungan memberikan feedback berupa reward dan stage baru. Yang keempat, agen mengupdate polisi berdasarkan hasil tersebut. Yang kelima, proses ini diulang hingga agen belajar strategi terbaik untuk memaksimalkan reward kumulatif. Algoritma umum dalam reinforcement learning. Key learning, algoritma of policy yang mencari nilai optimal dari fungsi aksi, key value, tanpa memerlukan model lingkungan. Yang kedua, SARSA atau Stage Action Reward Stage Action. Algoritma on policy yang memperbarui nilai berdasarkan tindakan nyata yang diambil agen. Selanjutnya, Deep Key Network atau DKN. Pengembangan dari key learning yang menggunakan jaringan saraf neural network untuk mendeteksi fungsi key. Selanjutnya, police gradient. Teknik berbasis optimasi langsung terhadap police daripada nilai tindakan. Selanjutnya ada semi-supervised learning. Semi-supervised learning atau SSL adalah salah satu pendekatan dalam machine learning yang menggabungkan keunggulan dari supervised learning, pembelajaran dengan data berlabel, dan unsupervised learning, pembelajaran tanpa label. Pada pendekatan ini, algoritma dilatih menggunakan sejumlah kecil dari data label dan sejumlah besar data tidak berlabel untuk meningkatkan akurasi model pembelajaran. Contoh dari algoritma semi-supervised learning di antaranya seperti self-training, yaitu model dilatih dengan data berlabel, lalu memprediksi data tidak berlabel. Prediksi yang paling yakin ditambahkan ke pelatihan berikutnya.
Yang kedua adalah CO training. Dua model dilatih pada fitur berbeda, saling membantu melabeli data tidak berlabel. Selanjutnya ada transfer learning. Transfer learning adalah pendekatan dalam machine learning di mana pengetahuan yang telah dipelajari oleh suatu model dari tugas tertentu digunakan kembali atau ditransfer untuk menyelesaikan tugas lain yang serupa atau terkait. Di antaranya ada VGJ16 atau VGJ19. Model CNN populer untuk klasifikasi gambar, sering digunakan ulang pre-trained pada tugas deteksi objek dan pengenalan wajah. ResNet atau Residual Network, arsitektur deep learning yang dalam tapi stabil cocok untuk tugas klasifikasi dan segmentasi citra. Selanjutnya ada Inception GoogleNet, efisien dan akurat untuk pengolahan gambar, digunakan dalam banyak proyek visi komputer. Cara kerja algoritma machine learning secara umum, diantaranya pengumpulan data. Algoritma membutuhkan data sebagai dasar pembelajaran. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau kombinasi dari semuanya. Selanjutnya ada pra-pemrosesan data, pre-processing. Data mentah dibersihkan dan disiapkan termasuk mengatasi data yang kosong, mengubah format dan menormalkan nilai agar dapat diproses secara optimal oleh algoritma. Selanjutnya ada pemilihan dan pelatihan model, model training. Algoritma dipilih sesuai jenis tugas, klasifikasi, regresi, dan lain-lain. Kemudian dilatih menggunakan data berlabel, supervised atau tidak berlabel, unsupervised. Model belajar mengenali pola dari data tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi model. Model diuji menggunakan data baru testing set untuk mengukur akurasi, presisi, dan performa lainnya. Selanjutnya ada prediksi implementasi. Model digunakan untuk memprediksi atau mengambil keputusan berdasarkan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada penyempurnaan model, tuning. Jika akurasi belum optimal, model dapat diperbaiki dengan mengganti algoritma, menambah data, atau mengatur ulang parameter hyperparameter tuning. Yang keempat, praktikan membuat program dasar menggunakan AI. Persiapan awalnya sebelum memulai coding, praktikan perlu menyiapkan. Di antaranya seperti software platform. Bisa menggunakan Google Colab, direkomendasikan, atau Jupyter Notebook, atau VS Code, atau Visual Studio Code, plus Python 3x. Library Python yang dibutuhkan. pip install script running. Ini adalah kode utama sebelum melanjutkan ke kode-kode selanjutnya. Langkah-langkah pembuatan program AI. Pertama, instalasi Python, opsional jika pakai Colab. Bisa juga memakai dari kode
dari website ChatGPT atau aplikasi ChatGPT atau website lainnya yang bisa untuk membuatkan kode. Pahami struktur dasar Python dahulu ya. Satu diantaranya belajar variabel dan type data. Python mengenali tipe data otomatis seperti str, int, float, dan bool. Belajar percabangan, if, else. Belajar perulangan, looping. Belajar fungsi, mengenali library sederhana. Gunakan pustaka Python seperti import math, print, math, skrt 25. Membaca input dari pengguna, menulis dan membaca file. Menyimpan atau menggunakan model. Sangat mudah bukan? Ayo kita mulai dari sekarang untuk belajar coding. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi kita akan memulai? Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.